kalami, dan hindarilah akan memotong pada omongan. Wala tudhir liman haddatsaka hadisan ta'rifu annaka ta'rif, dan jangan kamu tampakkan kepada orang yang bercerita kepadamu akan satu cerita yang kamu mengetahuinya, bahwasanya kamu telah mengetahuinya. Fa inna dzalika mimma yuhdisul jalisa, maka sesungguhnya yang demikian itu dari apa-apa yang membuat resah akan teman dulu. Wa idza haddatsaka insanun bi kalamin aw haka laka hikayatan ala ghairi wajhil manquli fala taqul lahu laisa kama taqulu walakinahu idza wakila. Apabila bercerita padamu oleh seorang manusia dengan satu omongan atau menghikayatkan bagimu akan satu hikayat atas selain jalan yang dinukilkan, maka jangan kamu katakan baginya tidaklah itu seperti apa yang kamu kata, akan tetapi dia yaitu anu dan anu. Wa in ta'ala qadar bidini fa'arif wassu'ala bi'ilmi, maka jikalau berhubungan yang demikian itu hikayat dengan agama, maka beritahu dia akan yang benarnya dengan penuh sopan santun. Wallahu a'lam bishawab. Segini saudara-saudara sekalian yang mulia, pada malam hari ini kajian kita bagaimana adab-adab Islam bagi orang yang diberikan oleh Allah lidah yang bisa bicara. Kita orang ini saudara dikasih oleh Allah lidah gratis, kita bisa ngomong gak pakai layar. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imamul Haddad membimbing kita bagaimana selayaknya seorang muslim di dalam berbicara. Kata beliau, wa alaika alla tantiqa illa bi khair. Kata beliau, lazimkan olehmu bagi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan ngomong kecuali kalau ngomong yang baik-baik. Kalau kita mau ngomong, maka omong yang baik-baik. Mungkin ini hikmahnya Allah suruh pada belakangan ini kita disuruh menutup mulut pakai apa? Iya, pakai masker. Gara-gara kita ngomongnya sembarangan. Orang yang umurnya 15 tahun ke atas kudu jaga lidahnya daripada omongan-omongan sembarangan yang tidak mengandung manfaat. Betapa banyak orang yang masuk neraka bukan dia enggak sholat, bukan dia enggak tahajud, bukan dia enggak puasa, bukan, tapi karena dia kurang pandai menjaga lidah. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi, ada orang puasanya rajin, tahajudnya rajin, tapi mulutnya itu ya Allah jahat sama tetangga, mulutnya bawel, ngomongnya yang enggak benar-benar. Kira-kira yang kayak begitu surga apa neraka? Kata Nabi, neraka. Ada orang yang ibadahnya pas-pasan Nabi, tapi juga dijaga lidahnya. Di mana tempatnya? Kata Nabi, di surga nanti. Karena itu kita disuruh oleh agama untuk menjaga lidah kita. Jangan sampai kita ngomong kecuali kalau ngomong
yang mengandung kebaikan. Kalau omongan itu baik dan buruknya 50-50, diomongin gak ada manfaat, nggak diomongin nggak dosa juga. Sebaliknya banyakkan diam dibanding ngomong. Kalau omongan tuh nggak ada gunanya, nggak usah kita omongin, walaupun bukan dosa. Begitu, walaupun bukan dosa. Jadi wa kullu kalamin la yahillu nutqu bihi yahrumu 'alaikal istima'u ilaih. Oleh karena kita disuruh menjaga omongan, maka setiap omongan yang kita ngomongnya dosa, maka ngedengarnya juga dosa. Omongan apa aja yang kalau kita omongin jadi dosa, dengarnya juga dosa. Ada orang nyeritain si anu tuh begini, kita ngomong begitu terus, namanya disebut ghibah. Ada orang cerita sama kita, bang si anu tuh begini, kita dengerin aja, bahkan kita ngomong, oh begitu, oh kata gitu. Itu dengarnya aja bagi 50%, bagi dosa. Buat dia 50, buat kita yang dengar 50. Itu kalau dengar doang. Tapi kata kita, bang jangan depan rumah ngomongnya, enak kamu di dalam kita bikin kopi gayo. Ini dosanya lebih banyak lagi. Menyediakan tempat untuk orang ghibah, itu lebih gede lagi kita dosanya. Ngasih kopinya bukan dapat ganjaran, dapat dosa. Kita enggak usah. Jadi yang kita kagak boleh diomongin, kita dengarnya dosa. Dengarnya dosa, enggak boleh. Begitu juga yang kita omongin itu enggak boleh dosa. Yang kita tulis juga dosa, yang kita share. Mulut muda bagus dikasih masker, maksudnya biar enggak ngomongin orang. Tangannya ini nge-share yang enggak begitu. Ada enggak yang model begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Jadi saudara, itu dosa. Kita enggak usah. Dosa kita udah banyak. Maka mulut ini dicipta untuk berpikir, baca sholawat, baca aja sholawat sama Nabi. Apalagi di zaman susah kayak begini, zaman susah PPKM. Jadi kita baca sholawat aja banyak. Apa yang kita baca dah? Yang penting baca sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad bagus. Mau yang panjang nari yang bagus. Baca Quran, apa ada yang bagus-bagus. Minta petunjuk sama Allah, biar walaupun zaman rada susah, tapi usaha kita enggak ikut menjadi susah. Ini penting. Pokoknya yang kita omongin itu ama agama dosa, ikut dengernya dosa. Yang kita omongin dosa, kita nge-share-nya juga dosa. Namanya dosa jariyah. Jadi jariyah itu bukan sedekah doang, ada juga dosa jariyah. Kita cuman baru dengar doang, langsung dongeng, padahal belum tentu yang kita dengar sama kenyataannya belum tentu sama. Kita dongeng lagi, kadang nge-share di grup WA RT 01,
ada yang positif. Begitu. Itu ada yang nulis. Kita share lagi, berubah. RT 01 banyak yang positif. Dari ada jadi tuh. Begitu. Ada lagi kita nulis, bikin lagi. Banyak yang mati RT 01. Jadi berubah-berubah ya. Kita orang nih jangan tangani yang bagus-bagus saja. Ngajak orang ngaji ya. Kan kita punya tangan tuh. Ajak kita ngaji orang. Satu orang mau ngaji, gara-gara kitanya dapat ganjaran 100 dari orang itu, dari Allah tanpa mengurangi ganjaran dia. Jadi yang bagus-bagus yang kita ajak, jangan yang nggak bagus. Itu mudah-mudahan di kampung sebelah di set, asik di kampung sebelah dangdutan. Jadi orang pada datang, kita mau nggak datang, mau kecapean, ketiduran. 100 dari saran kita, 100 kali 100, ya berapa yang dosanya? Ya segitu dah. Begitu. Kita mau nggak nonton, tapi dapat dosa. Uang kita yang ngajak. Jadi yang bagus-bagus nge-share, jangan yang gak bagus-bagus. Jadi mulut kita nih digunain buat yang bagus-bagus. Jangan ngomong yang gak bagus, enggak bagus. Kata Nabi dalam hadisnya yang sahih, beliau bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya Islam seorang yaitu meninggalkan yang tidak ada manfaatnya, apalagi yang dosa. Kalau kita pengen jadi muslim yang bagus, mulut kita ini kita kontrol. Makanya Allah kasih satpam 2 di lidah. Pertama gigi, kedua bibir. Saking bahayanya besar mulut ini. Tidaklah orang kecebur ke neraka melainkan hasil dari apa yang diucapin lidah. Maka lidah kita harus pandai menjaga yang bagus-bagus. Jangan nama bini ngomongnya dari pintu depan Ragunan sampai pintu timur, semuanya keluar. Sama bini, anjing lu Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Begitu. Ini nggak benar. Dia sama bini, anjing lu, malam akur tidur apa siapa? Dia anjing. Kan anjing belum, jadi ribet. Yang bagus, yang bagus. Kemudian adab Islam diajarin, wa idza takallamta faratil kalama kawaratibu. Kalau ngomong nggak usah buru-buru, ngomong tuh yang tertata, yang rapi ngomong. Jadi biar jelas. Jangan kayak orang swing yang bikin bingung. Bapaknya sakit, masuk rumah sakit, ditanya gimana bapak, meninggal. Mendingan. Gara-gara ngomong nggak jelas, dikata meninggal, didengar meninggal, padahal mendingan. Jadi ngomong nih yang rapi. Jadi jangan yang nggak rapi, ditata, diatur yang bagus, biar nggak ribut. Ngomong tuh yang bagus, ditata, diatur supaya rapi. Ini adab Islam.
ada adabnya ngomong. Kalau ada orang cerita, kita jangan ngobrol, diam, dengerin. Begitu. Apalagi pengajian, rumah niatnya ngaji, sampai majelis ngobrol mulu. Ini namanya enggak pakai adab, rugi kita. Jangan begitu. Kalau ada orang ngomong, dengerin, bukan diem, dengerin. Ini mah diem aja, ambil ngangguk-ngangguk. Begitu. Kata gurunya, kayaknya murid saya ini paham, tandanya ngangguk, kata guru. Gitu, hebat saya ini, kata gurunya, hebat ya kata. Dipelototin ada yang netes, terharu kayaknya, terharu gitu. Dikata terharu. Dipelototin bukan dari mata, dari mulut, ngeces. Itu bukan netes, apa? Apa ngeces? Ya killer ya. Jadi dengerin, biar kita tuh dapat ilmu. Kalau nggak dengerin, nggak dapat ilmu kita, rugi. Jadi wasghi ila hadisi man haddatsa. Kalau ada orang bercerita, maka kita dengerin dulu, jangan dipotong, dengerin dulu. Jadi omongannya jelas, omongannya. Jadi enggak bingung kita ngomongnya tuh. Ini yang paling penting. Diajarin sama Nabi. Islam tuh ngomong begitu. Ini lagi ngomel-ngomel bini, kita diam. Begitu, pokoknya laki bini itu begitu. Dia ngomel lakinya, bininya diam. Enggak boleh api ketemu api, enggak padam. Jadinya nyala. Diam, dengerin dulu biar orang itu paham. Jadi baru sepotong udah sok ngerti. Salah ya, gitu. Akhirnya jadi ribut. Jadi dengerin dulu, ada orang begitu, supaya kita bisa mengerti. Ada orang ngomong, dengerin. Wala taqta'anna ala ahadin kalam. Kalau ada orang ngomong, jangan dipotong. Baru separuh kita potong, jangan. Biar kelar dulu, hampir rapi. Sudah rapi, baru kita ngomong gantian. Begitu. Lihat di TV itu, judulnya debat terbuka. Ini bukan debat, tengkar. Belum kelar udah dipotong aja. Jadi mana yang motong dokter, ini bukan dokter, bukan. Gitu, jangan. Ada adab yang kecil dalam Islam. Orang ngomong dengerin dulu, sampai kelar, biar paham omongan itu. Begitu. Kalau enggak, nantinya bakal menjadi keributan. Kecuali kalau orang tuh ngomongnya mengandung dosa, menggibah, kita boleh dipotong. Jangan kan? Itu nggak boleh ngomong begitu kita. Lagi ngomong, jangan. Nggak apa-apa, nggak nunggu kelar. Itu mau dengerin aja. Kebagian dosa. Begitu, kayak begitu. Kita kalau omongannya yang nggak benar, potong. Ada nge-share lagi di grup corona, buang. Begitu. Biar kita enggak jadi sopor jantung. Hari gara kita baca bingung. Ini katanya suruh pakai masker. Masker paling melindungi, paling cakep. Kita modern nurut pakai masker. Kudu
berupa vaksin. Kita baca lagi vaksin. Udah vaksin, masker, kudu swab naik pesawat, katanya udah terlindung. Gara-gara itu gara-gara dibaca. Jadi jangan baca. Jadi biasa aja. Yang bagus-bagus mau nggak diberitain, nggak bagus. Kita nonton yang bagus-bagus aja. Saya jarang nonton televisi. Kalaupun mau nonton TV, kalau bola saya mau nonton bola kan. Mau ngerti mau kagak tuh pemain dari mana? Saya nonton. Bulu tangkis kan. Saya nonton. Beneran sampai sekarang. Saya nonton walaupun saya kagak paham. Satu saat saya ditanya sama istri saya, ngapain itu nonton bola? Itu mau beneran yang ditendang bola. Beneran. Tapi kayak sinetron nangis pura-pura. Begitu. Itu mau pura-pura, ini mau enggak nih beneran. Saya menonton yang beneran aja dah. Nggak mau yang pura-pura. Apalagi berita yang galak-galak. Dikit-dikit klaster sekolah baru mau masuk aja belum udah klaster, belum masuk. Jadi kagak jadi lagi. Ini pengen pintar, pengen bodoh ini rakyatnya, bingung juga. Kita suruh vaksin, masuk kagak boleh, bingung juga. Katanya udah dibatasi, 25% udah dibatasi, masih juga kagak masuk juga. Bingung juga. Ini rakyat mau disuruh pintar, disuruh kagak ya, begitu. Itu gara-gara baca. Enggak usah baca, mendingan baca Quran, baca Radit, baca Tahir, udah itu aja. Biar kita enggak digoyang-goyangin jadi puyeng, apa begitu. Jadi kita puyeng. Sekolah belum masuk udah ada kelas sekolah, gitu. Udah lah, masuk aja belum anak kita, udah ada kelas aja. Ini bener apa kagak ini berita ini? Begitu. Jadi repot begitu. Udah begitu udah vaksin, udah 1000 sekali masuknya. Aduh, bayarnya ya full juga kalau bayar begitu. Biasanya bayar 1000 sekali mau full juga. Ya begitu. Untung mau puasa begitu, dibayar juga begitu. Ini cuma kalau ambil kan udah 2 lebarannya, nggak pulang. Kalau 3 lebaran Bang Tayyib. Kalau Bang Tayyib itu 3 lebaran kagak pulang. Itu siapa tuh? Iya Bang Tayyib yang 3 lebaran gak pulang-pulang. Kan repot. Ya kan gara-gara begitu. Jadi kita jadi bingung. Ya tapi namanya kita rakyat kan nurut aja ya. Kita mau pemerintah. Ya gitu. Gak diturutin kan kita dikata melawan ya kan. Ya kita menurut aja. Menurut aja. Jadi kalau ada orang ngomong, jangan diselak ya, jangan dipotong begitu, kecuali omongannya mengandung dosa, biar kelar dulu, begitu. Makanya saya kurang mau kalau ngaji itu mau nanya, entar dikasih tempatnya. Kadang yang mau dijabarin lupa menyampaikan hadisnya. Begitu, lupa gara-gara ngeladenin pertanyaan. Makanya kami taruhnya di terakhir. Ada yang ditanya, maksudnya biar kita rapi dulu, biar enggak keburu hilang uraian-uraian. Begitu. Karena memang diatur oleh Islam. Ini ada pada Islam. Jangan nyerang orang ngomong, jangan, nggak boleh. Karena itu bukan akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi bilang, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa orang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, maka ngomongnya yang baik-baik. Kalau nggak bisa, bakal nggak baik, wis diem baik, diem aja. Udah bagus, diem aja. Ganjel aja dan mulut, diem aja. Makanya disuruh pakai masker tuh biar nggak ngomongin. Cuman memang mulut udah pakai masker, tangan ini ngesel
memegang. Jadi susah. Terus kita ngomong yang bagus-bagus apa aja. Sebab itu adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dalam pepatah Arab diterjemahkan mulutmu harimau, begitu ngomong. Makanya orang tua kita dulu sama kita orang ini kalau mau jujur masuk surganya duluan mereka. Jauh kita sama mereka tuh surganya, sama kakek buyut kita duluan mereka masuk surganya. Mereka kan gak kenal HP. Orang yang gak pegang HP itu masuk surganya duluan dibanding yang megang HP. Yang megang HP ini banyak bohongnya. Ditanya sama bininya, "Pak, udah sampai mana?" "Dekat." "Padahal jauh." Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Bohong nggak? Bohong. Dosa nggak? Tuh, berapa kali ngomong begitu? Waduh, itu banyak lagi. Itu dia jadi dosa. Begitu, jadi dosa. Jadi ngomong begitu yang benar itu kayak begitu. Wala tudhir liman haddatsaka hadisan ta'rifu annaka ta'rifu. Kalau ada orang ngomong sama kita, dia dongeng. Kata dia, "Pak Gauda, si anu tuh temen SMA kita meninggal dunia." Kita sudah tahu sebetulnya. Kata kita, dia ngomong gitu, "Lu sih ketinggalan berita, gua udah tahu gue nyebarin, aku di situ." Gitu. Jangan, itu namanya nggak bagus. Walaupun kita udah tahu, oh begitu ya, kenapa dia begitu? Jadi biar terasa dihargai ngomong. Cuma ngomong, ngomong sama dia, lu ngomong lu dipatahin mulu gitu. Kan ada yang kayak begitu ya. Ini tidak ada dalam Islam. Bayarin aja dia dongeng aja. Jadi walaupun kita udah tahu, dengar aja. Kayak kita ngaji, kita udah tahu, ya kayak belum tahu aja udah ngaji aja. Jadi kita dengerin. Namanya adab sama ilmu, begitu. Ini adab mulut. Walaupun kita udah tahu, itu begitu. Jadi jangan kita nyatakan, jangan kita tunjukin. Walaupun kita udah tahu, kita jangan tunjukin kita udah tahu, seakan-akan belum tahu. Begitu aja. Dengerin aja, begitu. Dengerin. Ini yang menyebabkan kita gak dapat ilmu. Ada orang ngomong begini, gue udah tahu yang diceramain dia begitu. Itu ngomong begitu itu dosa. Nggak ada namanya ama ilmu. Jadi kita itu kaya-kaya baru dapat ilmu. Kalau Nabi itu, kalau sahabat-sahabatnya dongeng, kaya belum tahu, padahal tahu. Itu begitu. Namanya adab dalam Islam. Adab dalam Islam itu begitu. Ini ajaran penting yang diajarkan oleh agama. Walaupun kita tahu, kita anggap aja kita belum tahu. Jadi mantap, jadi pengetahuannya duduknya. Kalau kita itu menolak jiwanya, maka nanti ilmu itu enggak masuk sama kita. Di samping membuat orang tidak suka teman duduk kita sama kita, karena kita matahin mulut. Jadi kita dengar aja, dengerin. Walaupun kita
dengerin, itu namanya disebut ada ilmu. Jadi taklim sama ilmu, hormat sama ilmu. Begitu. Kalau ada orang cerita satu cerita yang dia ceritakan kepada kita, tapi cerita itu enggak semestinya kayak yang diceritakan, artinya ada yang keliru yang dia ceritakan. Adab Islam enggak boleh, bukan begono seperti yang kamu kata, bukan. Sebenarnya begini. Jangan. Kita dengerin aja. Lalu kita perhatiin yang diomongin ini agama apa bukan. Kalau menyangkutnya agama, baru kita disuruh untuk bilangin, tapi caranya yang bagus. Ada orang ngomong menyampaikan hukum agama, lalu salah, ntar udah turun dari panggung, kita deketi dia. Jangan begitu, Pak. Bukan begitu. Tafsirnya salah, itu salah, nggak ketemu, Pak. Salah. Tapi jangan di muka umum, nantinya dia malu. Namanya disebut nelanjangin orang. Kita dengar aja. Jadi kalau menyangkut agama nggak boleh, biarin aja dia mana. Jangan. Kalau salah ya kita harus bilangin itu salah. Kalau diem aja kita yang dosa. Kayak kita lihat di masjid, ada orang pakai bajunya setret, kaos Jumatan, lagi duduk pantatnya mana kelihatan, bukan sininya dong pantatnya, mana burit lagi pantatnya kelihatan. Kita diam aja, biarin aja dah. Dosa kita yang masuk neraka duluan. Kita bilangin, Bang, baju abang ini kurang panjang, tuh kelihatan pantatnya abang, gitu kelihatan. Ini bahaya kalau sholat bang ketarik, nanti kelihatan nih kulitnya ini, batal bang sholat. Kasihan abang ini udah kerja capek-capek, ini sholat kasihan. Kita harus bilangin, jangan diem aja. Kalau diem aja kita dosa, wajib bilangin gitu. Maka kita juga harus pakai pakaian yang tutupin pantat, begitu. Buat sholat kita yang paling pokok. Di luar sholat mau terserah, mau pakai kaos, singlet yang terserah. Ini sholat ini kan ada aturan. Supaya kita kalau yang salah ya wajib kita benerin. Yang salah wajib kita benerin. Kalau salah, begitu. Biar bagus. Jadi Islam ini indah. Ditata. Anak kita dongeng. Apakah yang dia dongengin? Kita orang tua dengerin aja. Ya begini. Ngapa sih kecil-kecil dongeng? Ya dengerin. Oh begitu ya. Iya dengerin aja. Dia juga dengerin. Jadi jangan nggak dengerin. Ini namanya adab. Islam tuh sampai kayak begitu diatur. Jadi agama lain itu nggak kayak gini-gini amat, enggak. Islam tuh ada aturan. Ngomong aja suruh ditata, suruh diatur, suruh ini. Sholat kita nggak bisa lupa ayatnya, udah lupa aja. Daripada bakal muter-muter lagi. Itu doa begitu. Jadi akhirnya jadi repot. Ada orang doa tahlilan. Kalau kita nggak bisa, tutup aja udah. Kita lupa apa ini ya, tutup aja. Itu enggak. Robbana atina. Robbana ditegur amat fitunya hasan. Gua tahu itu di ujung tuh, di ujung maksudnya Robbana atina min ladunka rahmah
Wailana min amrina, maksudnya itu dia pegang ketemu dia. Udah jangan pakai Rabbana atina, Rabbana atina, Rabbana atina, Rabbana atina temannya. Jadi rasanya, gua tahu itu, gua tahu di ujung. Tutup aja, tutup. Jangan. Kayak begitu. Jangan. Jadi ada adabnya. Ada. Zaman dulu aja raja begitu. Ada raja adil dalam Islam. Ditulis oleh Imam Qalyubi dalam kitabnya An-Nawadir. Raja ini adil banget. Ya Allah, sama rakyat sayang, sama rakyat open, perhatian. Ini raja luar biasa. Kemudian itu sang raja ini kekurangannya bininya tukang ngomel namanya, bininya ngomel. Dia bingung bagaimana ini ya. Begitu. Amalannya apa biar bini tinggal ngomel mulu. Tapi karena dia adil, maka dia undang menteri-menterinya semua. Cakep dia punya perilaku raja. Diundang menteri. Menteri bingung, takut dimintain pertanggungjawaban masalah kerjaan yang dia kerjakan. Mukanya banyak yang merah karena dia tetap sidang mendadak. Begitu disebut sidang imam. Begitu akhirnya kata raja, Anda tidak usah bingung, saya cuma mau ngajak makan siang doang. Rame-rame kami sudah siapin makanannya di ruang sebelah. Cuman di meja kalian tuh di lacinya ada kerudung hitam. Coba buka, semuanya buka laci. Iya, kerudung panjang hitam. Ada. Kalau ada, matanya ditutup. Suruh dia matanya ditutup. Semuanya raja tutup. Kata menterinya, sudah Tuan. Baik, sudah semua sudah. Maka raja nanya, siapa di antara kalian yang bininya enggak pernah ngomel? Enggak ada yang ngacu. Enggak ada yang ngacu. 100 menteri. Enggak ada. Lalu raja nanya, siapa di antara kalian yang suka diomelin bini? Itu pada ngacu. Tapi raja adil, ditutup matanya. Jadi kan kagak tahu, yang tahu raja doang. Kalau lihat kan bakal selesai sidang dibully. Oh, dikatakan begitu. Ini raja enggak baik. Raja, siapa di antara kalian yang bininya ngomel ngacu semua? Cuman aku yang di pojok yang ngacu. 100 menteri, aku doang kata raja. Oh, berarti Pak Menteri itu istrinya saleh. Begitu. Udah tahu raja, ya sudah. Kata raja, buka. Suruh buka. Monggo semuanya makan di ruang sebelah. Namun Pak Menteri pulang ke ruangan saya. Yang lain kan gak ada yang tahu mau ngapain. Yang tahu raja, dia duduk di meja hidangan yang luar biasa banyaknya dibanding yang lain. Suruh makan bareng. Sebelum makan lalu raja bilang, Pak Menteri, mohon bagi amalan biar istrinya solehah. Istri saya dibiar soleh. Kata menteri, amalan yang bagaimana? Iya, biar istri itu enggak ngomel-ngomel kayak istrinya Pak Menteri ini. Kata raja. Kata menterinya, kata siapa? Istri saya kagak ngomel-ngomel. Lah kan tadi saya suruh ngacu. Semuanya pada ngacu. Siapa yang istri juga ngomel-ngomel? Begitu, pada ngacu. Sampai yang doang Pak Menteri, jangan pelit lah. Bagi amalan sama saya, biar istri saya baik.
Kata menterinya, bukan nggak ngacung raja. Saya ini sebelum kemarin barusan aja digebukin bini. Ini tangan nggak kuat ngangkat. Untuk merah. Ya. Kata raja, parah. Kata raja, lebih parah dari yang lain. Dipikir soleha. Itu namanya nggak mempermalukan. Ditutup matanya. Itu kayak. Nah, kalau ada orang ngomong atau orang cerita yang kita tahu yang sebenarnya, kita jangan bantah langsung dengan kata-kata bukan membunuh, yang benarnya bilang menyakiti di muka umum. Dibilang. Tapi kalau menyangkut urusan agama yang salahnya diomongin, itu wajib kita lempengin, wajib kita lurusin, karena agama dia enggak dosa berlanjut. Cuman caranya masih diajarin mirip dengan cara yang halus. Caranya inilah adab-adab bicara yang diajarkan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mampu diberi taufik dan hidayah mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi dan dituliskan oleh para ulama, khususnya apa yang ditulis oleh Imamul Khattabi. Amin ya rabbal alamin. Segini aja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu ngelihat imam dari mana, di bawah?